Siapa orangnya yang menempuh jalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dari junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan jaminan surga untuknya membuat beliau belum puas sebelum akhirnya ada jaminan terhadap umat ini bahwa jannati haramtu ala sairil umam. Malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah, surgaku aku haramkan umat-umat yang lain masuk ke dalamnya sebelum umat Muhammad memasukinya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk dalam surga berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita untuknya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salatullah alaika, asyrafal badru alaina, fa'tafa'at minhul budur, islamus nikmar aina
mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ngaji tafsir kita. Kemarin yang qulna bitu minha jami'an, ini udah belum ya di sini ya? Turunlah semua ke muka bumi. Belum ya? Belum. Allah berfirman, katanya saya pakai di beberapa tempat ini. Sini, di Pondok di Masjid Baitur Rahim itu juga. Jadi yang minta tafsir sambil tafsir Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ayat 39. Qul lambitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan fama tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mukhbiran, ngasih kabar amma anzar bihi Adam, tentang peringatan Adam kepada Nabi Adam, wa zaujatahu, dan istrinya Hawa, wa iblis, dan iblis, hina ahbatahum minal jannah, ketika diturunkan dari surga. Wal murad ad-dzurriyyah, maksudnya ya Adam, istrinya dan anak cucunya yang akhirnya harus hidup di muka bumi. Masih peringatan. Allah masih peringatan bahwasanya Allah menurunkan kitab, kemudian mengutus nabi dan rasul. Ini sesuai dengan perkataan Abu Aliyah. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab al-kutub, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Secara umum kitab-kitab nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini menurut pendapat Abu Aliyah. Yang mereka membawa bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Wa qala Muqatil Ibnu Hayyan al-Huda, atau Muqatil yang dimaksud ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seluruh para nabi, tapi khusus diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan seluruh Al-Qur'an, tapi khusus ini adalah Al-Qur'anul Karim, bukan seluruh kitab samawi, tapi juga khusus hanya kitab Al-Qur'an. Wa hadza al-qaulani sahihani, dua-duanya benar, baik yang dimaksud seluruh kitab maupun kitab Al-Quran, seluruh Rasul maupun khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau umat-umat terdahulu ya berlaku dong, Tauratnya, Zaburnya, Injilnya. Untuk umat sekarang ini setelah diutusnya Nabi Muhammad, ya khusus mereka semua harus berpedoman sama Al-Quran. Innahu Al-Qur'anul Karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia. Maka siapapun yang pengen mulia harus akrab sama Al-Quran, harus membaca Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran. Di dunia dia berteman Al-Quran, di kubur pun ditemani Al-Quran. Bahkan Quran pun akan menemaninya, menghantarkannya sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu tersimpan di tempat yang mulia, fi kitabim maknun, di Lauhul Mahfuz. Maka ketika di dunia pun harus dimuliakan. Jangan naruh Quran, mohon maaf, disediakan sama kaki. Kadang-kadang kita ketemu kan Yasin nanti dilempar-lempar, karena naruhnya di bawah kaki, di bawah jempol kita. Terjadi nggak? Nah, harusnya taruhlah tempat tinggi, ada apa air mineral taruh di atasnya. Jangan dilempar-lempar, ditaruh di ubin. Dia bisa
sananya dimuliakan, di sini juga dimuliakan, sampai nyentuhnya pun harus mulia. La yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh menyentuhnya kecuali yang suci. Memang awalnya itu tidak bisa menyentuhnya di sana para malaikat yang suci. Yang namanya iblis yang bisa menyentuh, setan-setan nggak bisa. Tapi ketika turun ke bumi, usahakan juga dianjurkan. Kalau nggak mengatakan wajib, dianjurkan kalau menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Dan kalau kita menyentuh dalam keadaan suci membaca, maka akan mensucikan kita dari dosa-dosa. Alhamdulillah. Tasbih tahmid takbir kita sekali tasbih tahmid takbir 10 kebaikan. Tapi kalau ayat Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la Subhanallah 10, alhamdulillah 10, wa la ilaha illallah 10, Allahu akbar 10. Berapa? 40 kali 3 120 kebaikan. Kalau zikir biasa ini 10 menghapuskan 10 keburukan. Kalau ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim udah 190 per huruf dia, kali 10 1900. Masya Allah. Kalau kita baca Quran itu per huruf nilainya. Alif Lam Mim 30 kebaikan. Jadi dia per huruf. Maka siapa yang baca Al-Quran dimuliakan. Belum bisa baca, ngapalin. Masa kuliah dulu gak hafal? Insya Allah dulu hafal semua. Dia juga kitanya sepertiga Al-Quran. Sebelum kita tidur baca Al-Ikhlas seperti khatam Quran. Alhamdulillah. Dianjurkan Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas sebelum tidur. Jangan hanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu anak TK. Halo, anak TPA. Udah ngaji, udah umur ini tambahin. Siap? Kira-kira berat ya? Kuliah yang kafirun nggak lama. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil. Siapa yang baca Al-Kafirun sebelum tidur dibebaskan dari kemusyrikan. Al-Ikhlas menentukan tauhid kita, bergantung hanya kepada Allah. Al-Falaq perlindungan ekstern biar tidak digangguin dari makhluk-makhluk lain yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, biar tidak mengganggu kita. Anas dari nafsu jiwa-jiwa yang kotor. Wa minal jinna iwan nas, baik itu golongan jin maupun manusia intern yang ada pada diri ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu dibaca. Masih ada waktu juga, belum tidur juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Ini yang diajarkan kepada Fatimah putri baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Ikhlas tadi diajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha.
Ini pentingnya ilmu. Jadi dikit bukan hanya habis sholat, mau tidur juga dikit. Nah, kalau mau juga sholawat ke Kanjeng Nabi, karena Nabi yang ngajarin kita supaya kita nanti kenal sama Nabi. Mau nggak dapat syafaat Nabi? Mau nggak dikenal sama Nabi? Wajahnya bercahaya dari wudu, dari sujud, dan dari salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ilmu begini dianggap manfaat, sebar. YouTube-nya itu like, subscribe, and share. Please komentar. Kita komentar Alhamdulillah, Subhanallah, Ciledug hadir, Cilegon hadir, Bekasi hadir. Gak apa-apa, itu menambah makmur. Sepekan kemarin itu saya lihat perkembangannya luar biasa. Ada 170 nonton. Yang punya kuota, yang nggak punya kuota ya nggak bisa. Ya pakai wifi lah gitu. Itu jadi amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pengajian di musola ini kan anak cucu nanti pengen lihat. Lihat saja itu dakwah Artejo. Mantap itu. Silakan mau posting bola, mau posting. Nanti kalau ada iklan-iklannya boleh, kalau udah banyak, udah ribuan jutaan. Baik, kita lanjutnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kalau datang kepada dan hidayah, maksudnya secara khusus Al-Quran. Secara umum seluruh kitab, ya Taurat, Zabur, Injil. Secara khusus Nabi Muhammad, secara umum sebelumnya para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 nabi, 314 rasul. Yang tertera dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Yang ulul azmi 5 nabi dan rasul. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, kemudian Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua ini menjadi teladan kita baca dalam tahiyat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Saya nggak pakai sayyidina, boleh, silakan aja. Yang biasanya pakai sayyidina silakan pakai, yang enggak juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh, yang nggak salah. Dua, ini yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul hanya satu, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sayyidul qaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madah. Muhammad pemimpin di dunia dan akhirat bagi jin, manusia, orang Arab dan lainnya. Ya Rabbi bil balik maqasidana ya wasi'al karami. Dulu saya sempat membaca postingan, yang Mobil Mustafa itu katanya musyrik, katanya syirik. Itu enggak benar, itu pemahaman yang salah. Itu bukan minta sama Nabi Muhammad, mintanya sama Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya tawasul sama Kanjeng Nabi. Kita merasa hina, Nabi Muhammad mulia. Nabi Muhammad sama kita mulia mana? Nabi Muhammad. Balik maqasidana ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sampaikan tujuan kami, harapan-harapan kami. Mintanya sama siapa? Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, balik maqasidana waghfir lana. Ya
Ya Allah ampuni dosa-dosa kami, kita merasa dosa kita banyak, mohon ampun sama Allah. Ya wasi'al rahmi, ya Allah wahai yang maha luas kemuliaannya, kedermawanannya, anugerahnya, itu kita mohon sama Allah. Kita merasa banyak dosa, bertawasul sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dialah pemimpin manusia di dunia dan akhirat, bagi jin dan manusia. Para ulama itu kalau membuat syair yang tidak sembarangan, syair yang bermakna, dan memang itu menjadi kenyataan. Ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah tuan dari anak-anak Adam, kata Kanjeng Nabi. Memang beliau adalah pemimpin dari anak-anak Adam, wala fakhar. Bukannya Nabi Adam, Nabi Adam itu bapak jasmani, secara rohani adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya muncul yang namanya Nur Muhammad. Nabi Adam pun ketika menikah, di kisah sebelumnya kan dikisahkan itu, mas kawinnya adalah sholawat sama Kanjeng Nabi. Mas kawin itu sesuatu yang berharga. Sholawat berharga kan? Berharga sekali bagi Bunda Hawa, maka mas kawinnya itu sholawat. Maka kita ini ada yang berkah Nabi Muhammad. Kenapa? Dan mas kawinnya Nabi Adam juga itu sholawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat sama Kanjeng Nabi mulia. Kenapa? Satu sholawat turun rahmat 10 rahmat, menghapus 10 dosa, tambah 10 kebaikan, tambah 10 derajat. Hadis-hadisnya sama itu yang menyebutkan salawat disampaikan kepada Nabi, turun rahmat untuk baginda Nabi Muhammad, dan untuk kita Nabi Muhammad sudah pasti mendapat rahmat, dan bagi kita yang membacanya 10 rahmat. Alhamdulillah. Maka renang-renang sambil ngomong anak, ngomong cucu, sambil gendong, dorong itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Perbanyak salawat sama Kanjeng Nabi, semoga turun rahmat Allah kepada kita semua, diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita, dan kelak kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akramukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan, yang paling dekat di antara kalian dengan aku di hari kiamat nanti yang paling banyak salawatnya. Pendapat ini benar secara umum ya para rasul dan kitab-kitab sebelumnya. Secara khusus adalah hudan, ini adalah Al-Qur'anul Karim dan bimbingan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Aliman aqbala 'ala ma anzaltu bihi, siapa yang dia mengikuti, menghadapkan dirinya, mengikuti pedoman yang aku turunkan, yaitu berupa Alkitab, Al-Kutub, kitab-kitab samawi, terkhusus kitab Al-Quran, dan yang para rasul aku utus. Secara umum para rasul, terkhusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya buat kita ya Nabi Muhammad. Kalau buat kita sebelumnya, para nabi rasul yang sebelumnya. Fala khaufun 'alaihim ay fima yastaqbilunahu min amril akhirah. Dia tidak ada rasa takut dalam urusan akhiratnya.
Kenapa? Dia ikut Al-Quran, dia ikut kitab suci, dia ikut kanjeng Nabi, gak takut pas mau mati. Maksudnya menghadapi Arab tuh gak takut. Kalau sekarang kayaknya masih pada takut ini. Halo? Betul. Sekarang masih takut, masih banyak langgar kita. Pernah bohong? Oh, seperti ini. Pernah ingkar janji? Sering ya. Pernah nyakitin orang? Nyakitin istri? Nyakitin suami? Nyakitin anak? Kayaknya pernah semua ya. Belum siap ya. Nah, tapi kalau ditimbang-timbang masih banyak kebaikannya. Pas malaikat datang membawa gambar surga, membawa keridhaan Allah, kasih tahu rahmat Allah, kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ah. Siapa yang senang ketemu Allah, Allah pun senang ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ah. Siapa yang benci ketemu Allah, Allah pun benci ketemu dia. Ya Rasulullah, apakah ini maksudnya kematian? Nakrahul maut akarahiyatul maut, maksudnya benci mati. Nahnu nakrahul maut, kami masih benci mati. Bukan begitu. Tapi ketika kematian datang, malaikat datang membawa salam. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fad'uni fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tentram, sudah tenang, sudah mutmainnah. Kenapa? Jiwa itu dibimbing dengan taat kepada Allah, ikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dia banyak zikrullah. Sudah jelas Ar-Ra'd 28. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tenang, tentram hati mereka dengan zikrullah. Camkan, renungkan, hanya dengan zikrullah hati tenang, tentram. Nah, kalau Bapak Ibu ngaji begini kelihatan tentram semua ini. Bapak Ibu tentram di masjid musola atau tentram di rumah? Halo? Di musola lebih tentram. Dua-duanya tentram, tapi di musola lebih tentram. Betul nggak Bu? Ya betul lah. Di sini nggak ada cucian, karena gosok kantong, kita nggak ada suara anak-anak, tentrem. Anak-anak ada 1-2 ikut ngaji, alhamdulillah. Kalau kebanyakan berisik, 1-2 tenang, insya Allah. Banyak boleh, tapi bapaknya nemenin. Ya, jadi masalah kadang-kadang bapaknya nggak nemenin. Ya, itu juga nggak, alhamdulillah anaknya mau datang ke masjid, ada perubahan gitu. Bapaknya nggak pernah ikut nongol. Ya, kita bersyukur. Semakin lama semakin makmur, alhamdulillah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tentram, yang damai karena banyak zikrullah, taat kepada Allah, ikut sunnah Rasul. Sunnah Rasul jangan dianggap hanya sholat, zakat, puasa, enggak. Menafkahi keluarga juga sunnah Rasul. Bikin senang istri yang lain kan, bikin senang keluarga juga sunnah Rasul. Itu bernilai ibadah juga. Satu suap yang dimakan istrimu bernilai ibadah. Maka walaupun udah umur, kadang-kadang nyuapin istri penting juga. Nih, Pak Haji nih, nyuapin istri. Pak, Bu, suapin kemana saya kayak pengantin baru. Walah, penting juga itu. Mesra, sunnah juga. Satu suap dimakan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i, ayo balik, pulang mana? Ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan
ridho diridhoi. Maka kita sebutkan nafsu-nafsu, dari nafsul amarah, nafsul lawamah, kemudian nafsul mulhimah, nafsul qanaah, nafsul radiyah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mutmainnah, ada nafsul radiyah, nafsul mardiyah, terakhir nafsul kamilah. Itulah nafsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa kita udah mutmain, udah bagus, tenang, tentram. Mereka tidak takut akan urusan akhirat. Kenapa? Malaikat datang biridwanillah, dengan keridhaan Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya, wa maghfiratihi, dan ampunannya. Jadi bahagia dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sama kan? Tenang kan? Sudah tenang, enggak khawatir enggak jadi kasih tahu surga? Malaikat kasih tahu nih, kamu masuk surga nih, surgamu. Kira-kira khawatir enggak? Udah enggak khawatir lagi lah. Khaufun alaihim walahum yahzanun. Yahzanun ini urusan dunia. Ala ma fatahum min umurid dunya. Mereka enggak lagi takut tinggalin dunia. Sudah dikasih tahu, kamu mau masuk surga, surganya ini, Allah sudah ridho, ini rahmat Allah, ini surgamu. Masih mikirin rumah kan? Orang sudah disiapin surga, pintunya emas. Ini juga belum jadi rumahnya. Halo, kan belum dicat di bawah. Yang atas sudah surga. Oh, lihat itu rumah udah gak minat lihat surga mah. Spring bednya, kasurnya emas, daun pintunya emas, pagernya emas, emas beneran, bukan emas hijau. Udah gak minat dunia, dia gak khawatir. Takut kehilangan jabatan gak? Ya enggak, jabatan cuma sementara, surga selama-lamanya. Dunia kan semua sementara, dana rendah sementara, sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat pun, miskin, kaya, cantik, jelek, sementara juga kan selamanya. Sementara jelek di dunia biasa, tapi amalnya solehah, amalnya soleh, Allah gak akan rupawan di akhirat nanti. Jadi bidadari surga. Amin. Calon bidadari surga semua. Bapaknya jadi bildanul mukhalladun, perjaka-perjaka surga. Kalau umurnya 60-70 kan suka perjaka lagi. Masya Allah. Jadi tong-tong lagi, jadi ting-ting lagi, Masya Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu enggak bersedih hati ala ma fatahum min umurid dunya, dari yang luput darinya dalam urusan dunia. Mereka enggak khawatir, enggak takut. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi orang-orang yang enggan terhadap Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, berpaling daripada peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berzikir. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, bahkan dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa di dunia buta? Bukan buta matanya, buta terhadap kebenaran. Ada panggilan Allah, dia pura-pura nggak dengar. Allah
rumah besar, dia masih enak-enak nonton TV, enak-enak main WA, nggak mau ke masjid, nggak mau sholat, nggak mau ambil air wudhu. Ada nggak orang-orang yang model begitu? Oh banyak. Di sini nggak ada. Nanti kalau orang-orang sadar semuanya. Kalau ada penonton YouTube yang belum sadar, mudah-mudahan ikut sadar juga. Dan ini kan ngingetin yang belum sadar nih. Yang udah sadar mah yang memperkuat iman kita, insya Allah. Siapa yang buta di dunia, buta nasihat, yang mau menerima nasihat, tuli dari mendengarkan kebenaran, dari mendengarkan Al-Quran dibacakan, maka di hari kiamat kata Allah, mahsyuru yaumal qiyamati a'ma, membangkitkan dalam keadaan buta. Buta di dunia aja susah, apalagi buta di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir, ingkar, wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi ashabun nar itu penghuni neraka. Ada bukan penghuni neraka, memang ada neraka. Tapi ada juga penghuni neraka yang memang asli ahli neraka. Sebenarnya dia bukan penghuni neraka, penghuni surga, tapi mantan neraka. Ada. Tidak ada orang Muslim yang kebaikannya dikit, kejelekannya banyak. Salatnya kadang-kadang, Idul Fitri, Idul Adha, datang gitu 5 waktu jalan. Idul Fitri datang, duhurnya nggak sholat. Sholat Idul Adha datang, sholat duhurnya nggak sholat, bakal sate, lupa sholat. Ada nggak tuh? Maka hati-hati nih, walaupun udah Muslim tapi ditimbang-timbang sholatnya kurang, puasanya kurang, zakatnya kurang. Maka disebutkan ini, amma ahlun nar alladzi hum ahluha, adapun penghuni neraka yang memang itu ahlinya, penghuni yang asli, fala yamutuna fiha wa la yahyauna, mereka enggak hidup, enggak mati, enggak mati, enggak hidup. La yamutu fiha wa la yahya, dia enggak hidup, enggak mati. Walakin, tapi ada, akan tetapi aqwamun, ada suatu kaum, asabathum annar, dia itu masuk neraka bi khotoyahum, karena kesalahannya begitu banyak. Nyumbang mushola ya berapa? 10 juta, korupsi 1 miliar. Imbang kan? Orang imbang. Maka ketika mereka famatathum imatatan, mereka itu benar-benar mati, hatta idza saru fahman, kalau sudah menjadi hangus, menjadi arang, maka udina fis syafaah, mereka itu mendapatkan izin, mendapatkan syafaat, dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mereka cuma punya syahadah, punya kebaikan dikit, ya mampir dulu itu bukan penghuni neraka, itu penghuni surga yang mampir dan neraka. Mudah-mudahan kita semuanya nggak ada yang mampir, jadi langsung ke surga. Syukur-syukur ikut sabda Nabi, sabaqal mufarridun, beruntung orang-orang yang duluan. Siapa itu? Kata teman-temannya yang masih di mahsyar, itu para malaikat itu. Tapi ada seruan, bukan, itu bukan malaikat. Lalu itu alladzina yadkhuluna fi masajidillah, itu mereka yang gemar berzikir di rumah-rumah Allah, di majelis-majelis, di masjid-masjid, di rumah Allah. Dia berzikir di majelis ilmu,
istiqomah, mereka rajin berzikir di rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua akan masuk di dalamnya. Itu sabaqal mufarritu, duluan dia. Ada yang ahli surga tanpa hisab. Ini memang ya agak berat ini. 70.000 kali 70.000 jumlahnya. Mereka itu yang bertauhid, mengisahkan Allah, enggak syirik, tidak menyekutukan Allah. Mereka itu terjaga akhlaknya. Mereka itu selalu sholat malam, ingat Allah di kala senang maupun di kala susah. Kemudian kita kadang-kadang waktu susah ingat, dan senang kadang-kadang lupa. Ya tadi bilang bakal sampai dia lupa sholat bersama. Malam tahun baru lupa subuhnya. Bakal jagung doang tuh. Halo? Kan ada kan malam-malam biasa puasa, malam tahun baru subuhnya cuma sesat. Halo? Wah, kadang-kadang nggak ada. Tentu saja nggak penuh. Kalau yang ahli surga tanpa hisab itu di kala senang, di kala susah, ingat. Pengantin baru ke masjid juga. Ini pengantin baru absen. Kadang-kadang nggak pengantinnya cuma jaga tamu, pagar aja itu udah nggak ke masjid ya. Salam. Ingat Allah di kala senang, di kala susah, tahajud, nggak berhenti. Setiap malam istiqomah. Nah, itu tanda-tandanya itu masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan saatnya kita menjadi orang yang demikian. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi ada yang memang mampir itu ya fa'amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah, yang berat timbangan kebaikannya diridhoi langsung ke surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, siapa yang ringan timbangannya mampir neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu apa itu yang namanya hawiyah? Itu api nyala-nyala yang begitu panas, yang membakar ulu hati. Namanya neraka itu siksaan sampai nanti dia mati beneran. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam ma'ul hayat, air kehidupan. Ma'ul hayat, air rasa malu. Kenapa disebut air kehidupan? Tadinya mati, dimasukkan itu hidup lagi. Ini yang gak abadi di neraka. Kalau yang abadi kan la yamutu fiha wala yahya, gak hidup gak mati. Setelah dimasukkan ma'ul hayat, hidup. Ma'ul hayat disebut juga air rasa malu. Kenapa? Yang malu. Kenapa? Yang lain sudah ke surga, dia katanya belakangan. Kemana aja mas kalau datang? Wah, saya disiksa dulu. Malu dia. Tapi lumayan juga masuk surga. Alhamdulillah. Ada syahadat di sana. Maka kalimat la ilaha illallah itu menghapus dosa-dosa kita. Perbanyak aksir min dzikri la ilaha illallah. Setiap kita berucap la ilaha illallah, terhapus keburukan, diganti dengan catatan kebaikan. Alhamdulillah. Perbanyak, karena dia menjadi afdhalul dzikri, afdhalul hasanah, la ilaha illallah. Semoga Allah rahmati kita semua. Allah rahmati keluarga kita, Allah rahmati orang tua kita, anak cucu kita semua, sehingga ngumpul ridho di dalam surga Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.